Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Gimana kabarnya nih Mams? Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali nih hari ini aku bisa kembali share lagi aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana. Semoga kalian bisa menikmati, terhibur, ataupun mendapatkan inspirasi dari video-videoku ya. Minta dukungannya juga ya Mams dengan cara tekan subscribe dan like-nya juga ya jika kalian suka dengan video ini. Hari ini aku memulai rutinitas dengan membereskan di bagian ruang tamu ini, karena di ruang tamu ini aku menaruh jemuran besi ini jemuran bekas kemarin sore yang belum sempat kering gitu seperti biasa ya, jadi aku taruhnya di ruang tamu. Kenapa aku naruhnya di ruang tamu bukannya di dapur? Karena di dapur juga sudah ada satunya lagi jemuran seperti ini yang berisi pakaian juga gitu. Karena memang aku tuh setiap kali mencuci kan selalu banyak banget gitu ya. Jadinya kalau nggak kering jemurannya, alhasil ya penuhlah rumah aku dengan cucian-cucian yang belum kering, baik itu di depan ruang tamu ataupun di dapur. Ini tadi cuman sudah aku bereskan duluan yang di bagian dapur dan tidak aku videokan aja, jadinya yang di luar sini aja yang ternampak yang terlihat gitu. Nah, lanjut lagi untuk di bagian kamar ini. Sekarang aku mau mengganti spraynya karena ini udah semingguan lah ya nggak diganti spraynya. Dan seperti biasa setiap kali aku membersihkan atau mengganti spray itu pastilah ditepuk-tepuk seperti ini ya, karena nggak tahu ya, debunya tuh pasti banyak banget gitu di bawah-bawah ininya kasurnya ini juga gitu, jadinya memang harus selalu ditepuk-tepuk seperti itu untuk membersihkan bagian debu-debunya itu. Padahal setiap hari di saat merapikan tempat tidur itu juga selalu ditepuk-tepuk seperti ini Mams, tapi ya tetap aja setiap hari selalu aja banyak debu-debunya. Nah, seperti biasa juga aktivitasku ditemani oleh si bungsu ini yang selalu ngekor kemana-mana pun aku pergi ya. Ya walaupun kadang suka gregetan juga ngeliat tingkahnya ya, yang selalu ngelendotin kita kemana-mana. Karena kan lumayan terganggu juga ya kalau misalkan mau kesini diikutin, mau kesana diikutin, jadi kayak berasa nggak bebas gitu mau beraktivitas dan melakukan pekerjaan rumah segala macam, karena selalu ngikutin dan kadang ngegrecokin gitu lah Mams. Jadi kayak misalkan tadi aku mau ganti spray, dia naik-naik di atas, lompat-lompat di kasur gitu, padahal kita lagi beresin. Terus kadang pas waktu masak juga dia datang langsung ngambilin sayur lah, terus minta ikut motong-motong lah, jadi ya agak mengganggu juga. Tapi biarpun seperti itu juga kadang bikin kita lucu sendiri juga gitu loh, senyum-senyum sendiri karena kelucuannya mereka, karena tingkah polanya mereka, apalagi dengan celotehan-celotehannya gitu. Itu yang bikin mood kita juga jadi bagus gitu. Jadinya ya walaupun kadang bikin gregetan, tapi lebih banyakan bikin bahagianya kok gitu. Jadinya ya aku merasa sangat-sangat bersyukur lah mempunyai mereka semua.
Dan kurasa semua para orang tua juga merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan ya. Oke, sekarang balik lagi ke video. Tadi setelah sudah beres-beres kamar, sekarang aku lanjut lagi untuk menyapu semua bagian rumah. Jadi dari ruang tamu, ruang tengah, kamar-kamar, dan ke ruang tamu juga. Dan sekarang langsung kita sapu juga di bagian teras juga, jangan ketinggalan. Nah, setelah selesai dengan menyapu semua bagian rumah, sekarang aku lanjut lagi dengan pekerjaan yang sebetulnya tidak begitu kusukai tapi memang harus dilakukan juga, yaitu melipat-lipat pakaian. Entah kenapa ya mams, kalau untuk bagian lipat-lipat pakaian ini tuh aku kayak kayak males banget gitu ya. Kalau bagian mencuci sih aku nggak pernah ya kayak males-malesan, gak semangat dan segala macam gitu. Paling aku kalau masalah mencuci itu kenapa nggak setiap hari ya, karena memang masalah air aku bilang biasanya. Kalau malesnya sih nggak sama sekali gitu. Bahkan mungkin kalau misalkan airnya di sini tuh normal jalannya, aku bakalan mencucinya mungkin setiap hari, sama kayak waktu aku tinggal di tempatku yang dulu sebelum ini gitu. Dulu aku mencuci itu setiap hari, bahkan malam tuh sebelum tidur gitu aku mencuci dulu, dan itu juga masih manual, masih belum punya mesin cuci mams. Jadi ya udah aku mencucinya juga pakai tangan aja, disikat-sikat kayak gitu. Tapi biarpun begitu ya tetap rajin gitu mencucinya. Tapi ya gitu, setelah pindah ke sini dan air itu adalah hal yang berharga di rumah ini, jadi ya udah deh, aku tuh jadi lebih ngirit sedikit lah untuk mencuci bajunya tuh 2 hari sekali gitu. Nah, tapi lain halnya dengan melipat-lipat baju ini, yang entah kenapa tuh rasa kayak males banget untuk dilakukan gitu ya. Bahkan kadang tuh lipatan bajuku tuh sampai menggunung gitu loh, saking aku tuh jarang banget untuk melipatnya. Jadi kayak beberapa kali dulu sampai dia menggunung baru aku tergerak hatiku untuk lipat-lipatin baju ini. Ya, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat tidak bagus sebetulnya ya mams, dan itu sangat tidak bagus untuk ditiru. Dan aku pun sadar bahwa itu juga sesuatu yang gak baik ya untuk terus aku pertahankan sifat seperti itu. Dan aku pun juga bukan orang tua yang sempurna mams, aku bukan wanita yang juga sempurna. Jadi sangat-sangat masih punya banyak kekurangan dalam menjadi ibu rumah tangga juga. Dan aku juga masih belajar dan terus belajar di setiap harinya gitu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya, setelah selesai dengan melipat-lipat baju,
Sekarang aku lanjutkan dengan memasak lauk hari ini ya. Jadi ini sekarang aku lagi masak nasi dan ini udah matang nasinya. Sekarang mau langsung aku taruh aja, pindahkan ke pemanas nasi. Nah, sekarang aku mau kupas-kupas bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan lain-lain. Ini untuk bumbu hari ini. Jadi rencananya hari ini aku tuh mau bikin pepes ikan patin. Kebetulan aku masih punya kepala dan bagian ekor dari ikan patin. Ini tuh sisa dari kemarin, karena aku kemarin sengaja nyisain bagian kepala dan juga ekornya, sama ada bagian tengahnya juga. Itu memang sengaja mau aku bikin untuk pepes, karena udah lama juga nih aku nggak makan ikan pepes patin, jadi ya kangen gitulah. Karena biasanya kita tuh kalau mau makan ikan pepes patin ini tuh selalunya beli gitu loh. Jadi sekarang tuh aku mau coba bikin. Sebenarnya sih bisa bikin, cuman agak-agak males aja biasanya gitu. Jadi tapi karena sekarang mau sekalian dibikin konten, jadi ya udah aku mau bikin sendiri. Nah, ini bagian iris-irisannya. Jadi aku pakai irisan bawang merah, bawang putih juga, ada tomat, buah tomat segar, ada cabai merah dan juga cabai hijau. Ini setelah bumbunya halus, terus langsung dibalur-balurkan aja ke ikan-ikannya ini yang mau dipepes. Jadi dibalur-balurkan dulu sampai dia merata seperti ini, dan setelah itu langsung kita bungkus pakai daun pisangnya. Nah, ini tuh tadi aku caranya agak salah ya, karena di sini aku langsung aku taruh aja ikan-ikannya di sini. Harusnya ini tuh ada lapisannya gitu loh Mams, untuk di bagian dalamnya ini. Karena si daun pisangnya itu masih segar banget Mams, dan dia itu kayak rentan banget robek gitu loh. Jadi kalau misalkan kita lapisin, nah seperti ini tuh udah dilapisin, jadi dia tuh bisa sedikit lebih kuat gitu untuk kita gulung-gulung seperti ini. Dia kalaupun misalkan robek di bagian luarnya, masih ada lapisannya juga di bagian dalam seperti itu. Nah, ini langsung aja kita bungkus, bungkusannya seperti biasa aja seperti ini. Nah, langsung saja di sini kita tusukkan lagi. Dia di sini pakai tusuk sate biar dia bisa lebih kuat lagi seperti ini. Nah, lanjut lagi aku mau bikin pepesannya satunya lagi. Di sini aku bikin 2 macam pepesannya gitu. Yang pertama tadi ada bagian kepalanya, dan di sini ada bagian ekornya, dan ada bagian dagingnya juga tadi aku masukin di situ. Sama aja kurang lebih seperti yang tadi caranya, digulung-gulung lalu disematkan di bagian ujung dan ujungnya. Nah, setelah ini jangan lupa kita langsung panaskan juga pancinya untuk kita mengukus si ikan pepesnya ini. Ini aku kukus aja ikannya tuh kurang lebih 20 menitan ya. Ini karena ujung-ujungnya juga terlalu runcing tadi, dan jadi dia nggak bisa ditutup gitu, tutup pancinya. Jadi di sini aku gunting-guntingin aja ujungnya biar dia bisa menutup untuk tutup pancinya. Karena ini pancinya lumayan kecil ya, dan aku tuh tidak punya panci yang lebih besar dari ini. Jadi ya sudahlah, seperti itu saja. Nah, ini setelah sudah kurang lebih 20 menitan, aku udah angkatin juga pepesnya, dan sekarang mau langsung aku lanjutkan lagi untuk memasukkan
si pepes ini ke dalam wajan. Masak lagi di dalam wajan ini nggak lama ya, jadi sekitar 10 menitan bolak-balik gitu. Ini tuh hanya untuk membuat aroma daunnya itu bisa lebih keluar lagi aja, jadi biar lebih wangi lagi aja gitu. Ini jangan lupa dibalik-balik biar dia itu bisa kering sempurna gitu, bawah dan juga atasnya. Nah, ini sudah selesai, sudah 10 menit dan waktunya ikan-ikan ini untuk diangkat. Masya Allah, ini nikmat sekali ya, apalagi masakan sendiri. Ini dimakan dengan nasi panas yang baru matang, itu juga sudah nikmat sekali, luar biasa, Masya Allah. Tuh lihat pepesnya tuh masih fresh from penggorengan, jadi betul-betul masih ngebul banget, panas banget tuh. Alhamdulillah masakanku sudah selesai dan ini bertepatan dengan sore hari. Ini sudah mau maghrib gitu. Jadi ini aku simpan dulu makanannya untuk kita makan nanti malam. Nah, tak terasa kita sudah ada di ujung video nih, Mams. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan bagi kalian yang sudah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa di videoku berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.